Hai guys, siapa di sini yang pengen beli handphone namun belum ada dananya? Nah, kali ini ada aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk pembelian barang elektronik dan langsung di ACC dengan limit 30 juta rupiah. Nah, penasaran bagaimana caranya? Sebelumnya jangan lupa di-subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan nge-review salah satu pinjaman online. Tentunya ini sangat gampang untuk teman-teman yang lagi butuh pembelian barang elektronik, terutama siapa yang lagi mencari dana untuk pembelian handphone. Nah, terkadang ya, kalau kita pikirkan terlebih dahulu, kalau misalkan kita ingin membeli handphone nih, misalkan hanya satu buah handphone iPhone itu bisa harganya 20 jutaan ke atas. Nah, sementara kita belum ada dana. Nah, jika kita ada dananya 25 juta rupiah, mending dana itu kita putar ya untuk usaha. Nah, barangkali teman-teman lagi mencari ini pinjaman untuk pembelian barang elektronik dengan metode cicilan. Jadi sisa dananya bisa teman-teman putar. Jadi nggak harus ngabisin full uangnya. Jadi bisa teman-teman kredit dan sisanya teman-teman bisa gunakan untuk modal usaha. Nah, ini aplikasi ini baru saya gunakan ketika saya pembelian handphone, dimana limit yang saya dapatkan ini sekitar 12 juta rupiah. Namun teman-teman bisa mendapatkan hingga 30 juta rupiah karena limit tertingginya, limit maksimalnya itu adalah 30 juta rupiah. Nah, kita langsung aja ya. Kali ini saya akan nge-review yang namanya pinjaman online Yes Credit ya. Jadi ini saya baru cek di beberapa store handphone, dimana ketika metode pembayarannya mereka menggunakan Yes Credit, dan saya penasaran bagaimana sih cara penggunanya dan langsung saya aktifkan. Sehingga dari pengaktifan itu nggak butuh waktu lama sih sebenarnya, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit aja, asalkan teman-teman sudah memiliki beberapa syarat yang dibutuhkan. Nah, syarat yang dibutuhkan itu seperti KTP, kemudian nomor handphone yang aktif, kemudian nomor kontak darurat. Nah, itu semua diperlukan ketika teman-teman pengaktifan aplikasi Yes Credit untuk pembelian handphone ataupun barang elektronik lainnya. Nah, di Yes Credit ini teman-teman bisa mendapatkan limitnya hingga 30 juta rupiah ya. Jadi ini sangat banyak sekali jika kita ingin membeli sebuah handphone. Jadi misalkan nih teman-teman ingin membeli handphone iPhone, teman-teman bisa menggunakan Yes Credit ini, dan metode pembayarannya pun bisa dengan dicicil. Nah, tentunya untuk Yes Credit ini sudah berizin dan juga sudah diawasi oleh OJK, sehingga sangat aman untuk teman-teman gunakan. Dan ada banyak cicilan ringan yang bisa teman-teman nikmati, jadi enggak mencekik bunganya ya, sehingga ini sangat cocok buat teman-teman pemula, apalagi yang lagi ingin mencari dana untuk pembelian handphone ataupun elektronik. Ini bisa teman-teman gunakan di store-store yang sudah bekerja sama dengan Yes Credit. Namun pada umumnya ya, untuk toko elektronik yang besar, mereka pasti sudah bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online. Biasanya ada yang menggunakan Kredivo, ada yang menggunakan Home Credit, pasti juga ada menggunakan Yes Credit, karena rata-rata untuk aplikasi pinjaman online dengan limit yang besar. Nah, namun sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih hak-hak yang perlu teman-teman ketahui sebagai debitur. Nah, di sini kita sebagai debitur kita harus memperoleh informasi mengenai produk atau layanan apa aja yang tersedia di dalam aplikasi Yes Credit ini, tentunya dengan akurat, dengan jujur, jelas, dan juga tidak menyesatkan. Nah, kemudian nanti kita juga ada mendapatkan informasi terbaru yang mudah kita akses. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan mendapatkan tentang penjelasan dan juga alasan jika misalkan ketika dalam pengajuan kita ditolak. Jadi di sini nanti mereka akan akan menjelaskan secara terperinci. Nah, sama halnya seperti yang pernah saya lakukan ketika saya mendaftarkan nih punya saudara saya
menggunakan nomor handphonenya. Kebetulan mereka tinggal di area yang bukan area di Yes Credit. Nah, nanti di sana pengajuan kita nggak bisa kita lanjutkan karena nanti ada informasi bahwa layanan di daerah kita belum mencakup area kerja di Yes Credit. Dan tentunya untuk Yes Credit ini teman-teman harus berada di wilayah kerja Yes Credit. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban kita sebagai konsumen. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan juga penjelasan tentang apa-apa aja yang perlu kita ketahui seperti bunganya, kemudian seperti limit pinjamannya, kemudian bunga yang akan kita kenakan itu akan kita dapatkan di Yes Credit. Tentunya teman-teman harus membaca terlebih dahulu dan juga harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Nah, di sini udah dijelaskan ya, untuk transaksi pada Yes Credit ini dikenakan ada bunga dari 0% sampai dengan 3,99% per bulan. Jadi itu tentunya ada syarat dan ketentuan tertentu ya jika kita ingin mendapatkan bunganya 0%. Nah, kemudian untuk biaya adminnya itu mulai dari 199.000 dan juga ada biaya materai sebesar Rp10.000. Jadi kemungkinan menurut saya ini di Yes Credit ini nggak banyak makan uang kita banyak, jadi dari kebanyakan aplikasi pinjaman online ini banyak memotong uang di awal. Nah, sementara untuk Yes Credit ini mereka hanya memotong beberapa ketentuannya seperti untuk uang admin dan juga uang materainya. Dan tentunya untuk uang admin ini nggak semuanya sama, jadi tergantung limit yang kita ambil atau tergantung dari produk yang kita ambil. Itulah nanti akan diambil berapa persennya untuk biaya admin. Dan tentunya di Yes Credit ini untuk kerincian biayanya pun juga sangat transparansi, nggak ada yang ditutup-tutupi ataupun yang disembunyiin. Nah, ini ya limit yang akan diberikan oleh Yes Credit saat kita pengajuan. Dan juga saat ini tersedia limitnya yaitu maksimal adalah Rp30 juta dengan tenor selama 12 bulan. Dan untuk limit ini masing-masing kita berbeda-beda. Jadi tergantung dari data dan juga riwayat pinjaman kita. Jika teman-teman memiliki riwayat yang baik ataupun memiliki nilai kredit scoring yang bagus, maka nanti teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan limit pinjaman hingga Rp30 juta. Dan di sini saya awal pendaftaran saya mendapatkan Rp12 juta dan itu pun menurut saya udah sangat tinggi untuk pembelian handphone yang saya sukai, yaitu di bawah harga 5 juta. Jadi limitnya nggak saya ambil semuanya, saya mengambil limitnya sesuai dengan kebutuhan saya, dan nanti sisanya masih tersimpan di dalam akun teman-teman. Jadi walaupun teman-teman mendapatkan limit yang besar, kemudian gunakanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan gunakan semuanya jika memang kita belum sanggup untuk membayar dengan full limit yang diberikan. Jadi jika kita diberikan full limit yang diberikan, gunakan sebutuhnya aja, semampu kita untuk membayarnya. Nah, untuk limit pinjaman yang diberikan untuk kita di sini syaratnya pun juga sangat mudah. Hanya KTP dan juga foto selfie. Foto selfie ini kita menggunakan KTP. Kemudian untuk cicilannya pun juga mulai dari DP 0 dan juga tenornya pun juga sangat fleksibel tergantung dengan kebutuhan kita. Nah guys, itu review dari saya yang mana Yes Credit ini saya gunakan untuk pembelian handphone juga atau untuk pembelian elektronik lainnya, tergantung kebutuhan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.